Halo, saya Linkan. Kali ini saya akan mendemonstrasikan cara mengkonfigurasi router statik dengan menghubungkan dua buah router metode router RIP version 2 menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracker. Langkah pertama, buka aplikasi Cisco. Kemudian masukkan perangkat yang diinginkan. Di sini ada laptop, ada juga komputer, tapi saya akan menggunakan komputer. Saya akan memasukkan 4 buah PC. Setelah itu saya akan mengganti nama menggunakan Linkan. 1. Kemudian Linkan 2. Linkan 3. Linkan 4. Kemudian kita dapat menentukan alamat IP dengan cara pada desktop, pada IP konfigurasi, ketikkan 192.68. Saya akan menentukan 4.2. Maka akan muncul secara otomatis subnet masknya. Kemudian lakukan hal yang sama pada semua PC. Desktop, IP konfigurasi 192.168. Untuk mempermudah atau mempercepatnya, saya akan mengcopy dengan cara Ctrl+C. Kemudian saya akan pastekan pada semua PC dan menggantinya agar tidak sama. Lalu langkah kedua, saya akan memasukkan switch. Switch adalah suatu perangkat yang berfungsi untuk mengalokasi jalur lalu lintas data dari setiap segmen jaringan ke jaringan tujuan. Dengan menggunakan switch ini, maka lalu lintas data dari data ke beberapa segmen jaringan dapat dilakukan secara bersama-sama. Seperti ini. Saya akan menambahkan 4 buah switch. Dan saya akan menambahkan 2 buah router. Router berfungsi untuk memilih jaringan tujuan dan meneruskan pengiriman paket data pada jaringan khusus. Router hanya dapat bekerja berdasarkan sebuah protokol jaringan. Peripheral ini juga digunakan untuk menggabungkan beberapa jaringan. Ini adalah router. Saya akan menghubungkan setiap PC ke switch menggunakan connection straight atau kabel straight. Seperti ini. Gunakan 1. Kemudian pada PC 2, Linkan 2. Lakukan hal yang sama kepada semua PC.
Kemudian untuk menghubungkan router ke switch digunakan kabel straight. Lakukan hal yang sama pada semua router. Kemudian untuk men-setting routernya, matikan router, masukkan WIC 2T, kemudian aktifkan kembali router. Ini menunjukkan bahwa sudah terhubung. Kemudian lakukan hal yang sama pada router berikutnya, matikan router, aktifkan kembali, kemudian menghubungkan kedua router digunakan connection serial DCI. Kemudian pada setiap PC masukkan IP, kemudian tambahkan 354 untuk disesuaikan dengan IP address lainnya. Di sini saya hanya mengcopy dari IP yang sudah ada. Kemudian untuk mengaktifkan setiap router, masuk pada router, daripada CLI, enter, kemudian ketikkan enable, enter, config t, maksud saya kemudian ketikkan integer f0 dari 0, kemudian IP address-nya, disesuaikan dengan IP address yang telah kita masukkan ke setiap PC sebelumnya. Kemudian ketika no shoot, kemudian do wr,
maka telah aktif. Maka router pertama telah aktif. Kemudian lakukan hal yang sama untuk router kedua. Kemudian pada PC kedua, untuk dihubungkan ke router, buka kembali router yang tadi telah dibuat, kemudian masukkan integer 0/1, disesuaikan dengan PC tadi yang namanya sebelum diganti lingkan 2 merupakan 1, sehingga ditambahkan 1, kemudian enter. Masukkan IP address dari PC tersebut, 92 08 Setelah PC 1 dan PC 2 terhubung, telah dihubungkan juga dengan PC 3. Untuk PC keempat, saya akan melakukan hal yang sama, yaitu ketikkan kala router, kemudian masukkan integer, kemudian IP address-nya, kemudian masukkan juga R. Maka PC keempat pun telah terhubung dengan router. Jadi untuk menghubungkan setiap switch dengan router dapat dilakukan hal yang sama kepada semua PC. Setelah semua PC terhubung, untuk memastikan bahwa PC tersebut sudah terhubung dengan router, kita gunakan perintah ping, yaitu yang dibuat di dalam PC, kemudian masuk ke dalam desktop, pilih command prompt, ketikkan IP config, yaitu menunjukkan untuk konfigurasi IP. Ini merupakan IP address yang akan kita ping. Maka ketikkan ping, kemudian IP address yang ada di atas, kalau sudah terjadi reply berarti sudah terjadi balasan, maka telah PC pertama atau lingkaran 1 telah terhubung. Kemudian lakukan hal yang sama kepada PC kedua. Pada desktop, pilih command prompt, di konfigurasi, ketikkan ping, PC kedua juga sudah terjadi balasan, berarti sudah terkoneksi. Kemudian lakukan hal yang sama pada PC ketiga dan keempat. Terjadi reply dan PC terakhir.
apply. Maka semua PC yang telah kita buat telah terhubung satu sama lain. Kemudian untuk menghubungkan kedua router, klik pada router dan masukkan config T. Setelah itu enter, maka akan muncul perintah enter config commands seperti di bawah ini. Kemudian ketikkan integer atau int s0 garing 0 garing 0, kemudian enter dan masukkan IP address seperti ini. Karena tadi saya melakukan kesalahan, saya menggunakan backup untuk menggunakan data ini. Kemudian saya melanjutkan 255 252. Enter. Kemudian no shoot. Dan 2R. Setelah muncul tampilan seperti bawah, router config 2R, building configuration OK, maka itu berarti telah terhubung. Setelah router pertama telah terhubung, kemudian hubungkan dengan router kedua menggunakan cara yang sama. Kita enable, kemudian config T, kemudian masukkan integer atau int s0 garing 0 garing 1 karena itu merupakan router kedua. Masukkan IP address 192.168.255.255.255.0. Kemudian masukkan perintah no shoot dan 2R. Setelah building configuration OK, maka router telah terhubung. Tapi karena masih dalam proses, maka dia masih berwarna merah. Setelah semua PC terhubung dalam switch, kemudian cara menghubungkan kedua router adalah klikkan pada router, buka pada CLI, kemudian ketik host name, ketikkan nama router yang diinginkan, kemudian ketikkan integer s0 garing 0 garing 0, kemudian ketikkan IP address 192.168.255.255.255.255.255. Kemudian ketikkan no shoot, kemudian 2R. Maka akan building configuration OK. Kemudian
Setelah men-setting router 1, kemudian setting router 2, yaitu ketikkan hostname, lingkan router. Karena sudah tadi ada, saya ketikkan lingkan router 1, kemudian integer S0 garing 0 garing 0, kemudian ketikkan IP address 191.192.193.6, kemudian 255.255.255.252, kemudian no shoot 2R. Maka building configuration oke. Kemudian close. Maka kedua router telah terhubung, dari router 1 dan router 2. Setelah itu, untuk menghubungkan atau menambahkan jarak kedua router digunakan, klikkan pada router, kemudian masukkan clock rate, kemudian enter. Di sini saya memasukkan 4 juta, kemudian 2R. Setelah building configuration oke, ketikkan exit, kemudian router trip, enter, version 2, enter, kemudian network, satu 191.192.193, yaitu disesuaikan dengan IP sebelumnya pada router titik 4. Kemudian network 192.168.1.0, kemudian network 192.168.2.0, kemudian no auto, kemudian no auto summary, setelah no auto summary tekan 2R. Kemudian oke dan close. Kemudian lakukan hal yang sama pada router kedua, yaitu ketikkan clock rate, $4 juta, kemudian 2R,
lalu exit, kembali ketikkan router RIP, version 2, network, satu sembilan satu titik 192.193.4, kemudian network 192.168.2, maaf maksud saya titik 3, akan disesuaikan dengan urutan PC yang tadi sudah dimasukkan IP address-nya, kemudian titik 0, network 192.168.4.0, kemudian ketika no auto, summary, kemudian 2R, kemudian pause. Jika sudah selesai, dapat dipastikan dengan melakukan percobaan, yaitu dengan mengirimkan pesan pada gambar di samping. Saya melakukan percobaan pertama dari lingkan 1, PC lingkan 1 ke PC lingkan 2. Sukses. Kemudian lingkan 3 ke lingkan 4. Sukses. Lingkan 1 ke lingkan 3. Sukses. Lingkan 2 ke lingkan 4. Sukses. Dengan demikian berarti setiap router telah terhubung dan juga setiap PC telah terhubung. Kemudian saya akan menambahkan wireless, global wireless, yang kedua. Kemudian custom mode device, saya menambahkan satu perangkat. Di sini. Karena kedua PC tersebut hanya terhubung ke satu wireless, untuk men-settingnya, untuk sementara saya akan mematikan PC tersebut. Kemudian untuk setting, pertama saya menghubungkan dari wireless ke switch. Lakukan hal yang sama untuk wireless kedua. Kemudian men-setting wirelessnya pada GUI, pilih static IP, kemudian masukkan
masukkan IP-nya, disesuaikan dengan sebelumnya. Pada IP address akan digantikan dengan 204, kemudian 205, 206, kemudian di save. Pada wirelessnya dimasukkan nama wireless. Ini saya masukkan Lincoln 15. Ini merupakan standar channelnya, saya masukkan 5, kemudian disimpan. Kemudian pada wireless security pilih WPA 2 personal. Ini untuk memasukkan passwordnya. Di sini saya memasukkan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan huruf L. Kemudian save. Kemudian close. Lalu lakukan setting yang sama pada wireless kedua. Gantikan dengan static IP. Masukkan 192, 8, 4, 253. Pada subnosnya masukkan 255, 255, 255. Gateway defaultnya masukkan 192, 168, 4, 254. Kemudian pada IP address-nya digantikan 204, 205, 206, kemudian save setting. Setelah tersimpan pada wireless security, gantikan nama network dengan nama yang diinginkan. Saya menggantikan Lincoln L. Kemudian save setting. Sini saya menambahkan 2 pada standard channel. Setelah save setting pada wireless security, pilih WPA 2 personal, kemudian masukkan password. Sini saya masukkan password 987654321 L. Save. Setelah save settingnya, close. Maka kedua wireless ini sudah memiliki alamat atau nama wireless masing-masing dan juga passwordnya masing-masing. Kemudian untuk mengkoneksikannya dengan PC tersebut, diklikkan pada PC, kemudian aktifkan kembali PC.
Pada desktop, pilih PC wireless, kemudian connect. Untuk mempercepat, saya menggunakan refresh. Saya menghubungkannya dengan Lincoln 15, wireless Lincoln 15. Dan saya masukkan password. Setelah itu dapat dilihat bahwa PC tersebut sudah terkoneksi dengan wireless yang telah dibuat. Kemudian saya akan menghubungkan PC kedua dengan wireless kedua. Pada desktop, PC wireless, connect. Setelah itu saya akan konekkan dengan Lincoln 15. Saya masukkan password. Maka PC tersebut akan terkonek dengan wireless yang telah dibuat. Setelah semua PC dan semua perangkat terhubung, maka dilakukan uji coba untuk memastikan setiap PC tersebut sukses. 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 Demikianlah demonstrasi untuk cara menggunakan Cisco Packet Tracker dalam mengkonfigurasi router RIP version 2 atau RIP version 2. Terima kasih.